Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syafira Sekar Indida dengan NIM 30402100245. Saya berasal dari kelas MJ5E dengan mata kuliah Keuangan Syariah dengan dosen pengampu Bapak Dr. Andes Haji Bejo Santoso, MT PhD. Saya di sini akan menjelaskan tentang analisis kebangkrutan Airy Rooms berdasarkan perspektif bisnis Islam dan keuangan. Airy Rooms adalah Accommodation Network Orchestrator atau ANO atau jaringan operator hotel yang bermitra dengan berbagai hotel budget di seluruh Indonesia untuk dikelola di bawah brand Airy Rooms. Kegagalan Airy Rooms. Kegagalan yang pertama yaitu kegagalan ekonomi. Kondisi ekonomi yang sulit pada waktu pandemi COVID-19 menyebabkan penurunan jumlah wisatawan. Masyarakat mungkin cenderung memilih untuk mengurangi biaya perjalanan ataupun membatalkan rencana liburan mereka. Hal ini secara langsung mempengaruhi bisnis penyedia akomodasi seperti Airy Rooms karena mereka mengandalkan permintaan wisatawan. Kegagalan yang kedua adalah kegagalan keuangan. Airy Rooms yang beroperasi sebagai platform penyedia layanan akomodasi menemui tantangan finansial yang serius akibat penurunnya permintaan secara drastis selama masa pandemi COVID-19. Penurunan signifikan pada jumlah pemesanan dan perjalanan mengakibatkan dampak ekonomi yang berat bagi perusahaan, yang memaksa mereka untuk menghadapi kesulitan finansial yang memerlukan penyesuaian strategi dan langkah-langkah darurat. Bangkrutnya Airy Rooms. Yang pertama, efek pandemi. Airy Rooms menghentikan layanannya secara permanen di seluruh Indonesia akibat efek dari pandemi COVID-19 yang mengganggu bisnis wisata di Indonesia. Airy Rooms memutuskan untuk menghentikan semua kegiatan operasionalnya di Indonesia dan resmi tutup permanen secara keseluruhan pada tanggal 31 Mei tahun 2020. Yang kedua, beban operasional tinggi. Tantangan ekonomi yang sangat berat serta permintaan pengembalian dana yang sangat tinggi dari para pengguna. Situasi ini menyebabkan penurunan bisnis yang sangat besar. Lebih lanjut, Airy Rooms mengalami penurunan yang sangat signifikan. Dampak pada Airy Rooms akibat pandemi COVID-19. Yang pertama, dampak pada operasional. Akibat pandemi COVID-19, Airy Rooms mengumumkan penghentian semua operasional termasuk kemitraan dengan hotel-hotel, serta penutupan platform penginapan pembelian dan pemesanan akomodasi dan tiket pesawat. Dampak yang kedua adalah dampak pada industri pariwisata. Penghentian operasional Airy Rooms menjadi korban terbaru dari dampak pandemi COVID-19. Fenomena ini disebut sebagai seleksi alam bagi para perusahaan rintisan atau startup. Dampak selanjutnya atau dampak yang ketiga adalah dampak pada manajemen. Luis Alfonso Kodoati, CEO Airy Rooms Indonesia, menyatakan bahwa banyak upaya yang dilakukan untuk memastikan perusahaan dapat bertahan selama masa pandemi. Tetapi penghentian operasional diambil oleh manajemen. Kebangkrutan Airy Rooms berdasarkan perspektif Islam. Yang pertama, hindari riba atau bunga dalam proses kebangkrutan. Islam mengharamkan riba. Dalam proses kebangkrutan, perusahaan harus berusaha menghindari keterlibatan dalam transaksi yang melibatkan bunga atau unsur riba. Yang kedua, keadilan dalam penanganan karyawan dan kreditor. Islam menekankan perlunya perlakuan adil terhadap semua pihak yang terlibat. Dalam hal kebangkrutan, penting bagi Airy Rooms untuk memastikan bahwa hak-hak karyawan dan kreditor dihormati dan dilakukan dengan keadilan. Yang ketiga, integritas dan transparansi. Prinsip integritas dan transparansi sangat ditekankan dalam Islam. Dalam menghadapi kebangkrutan, Airy Rooms diharapkan untuk bersikap jujur dan transparan dalam memberikan informasi terkait kondisi keuangan dan proses kebangkrutan kepada semua pihak terkait. Yang keempat, kewajiban menyelesaikan utang. Dalam Islam, menyelesaikan utang dianggap sebagai kewajiban yang sangat penting. Selama proses kebangkrutan, perusahaan harus berusaha untuk menyelesaikan hutang sejauh mungkin sesuai dengan kemampuannya, berdasarkan perspektif keuangan.
Pendapatan yang didapat pada tahun 2019 mencapai 1,2 triliun dan pada tahun 2020 mengalami penurunan yang sangat drastis, dan pendapatan pada tahun 2020 yaitu 100 miliar. Penurunan pendapatan menyebabkan kerugian sebesar 1,2 triliun pada tahun 2020. Perusahaan Airy Roads memiliki hutang kepada bank dan investor sebesar 1,5 triliun. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan hal tersebut terjadi. Pandemi COVID-19 yang menyebabkan penurunan berkunjung ke Indonesia. Kedua, pemerintah Indonesia yang memberlakukan pembatasan perjalanan untuk mencegah penyebaran COVID-19. Yang ketiga, adanya kebijakan WFH atau work from home yang membuat orang-orang lebih memilih untuk tinggal di rumah daripada bepergian. Mungkin cukup sekian penjelasan materi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.